Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vincentinus Waruwu, salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Budi Dharma, khususnya pada program studi Teknik Informatika. Perkenankan saya menjelaskan bahwa saya mengempu mata kuliah Logika dan Algoritma. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025 sebagai pernyataan diri setiap dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT, khususnya pada aspek pengajaran. Di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan deskripsi serta informasi penting terkait mata kuliah Logika dan Algoritma agar kita memiliki gambaran umum mengenai tujuan dan cakupan pembelajaran. Mata kuliah Logika dan Algoritma merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi S1 Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi di Universitas Budi Dharma, Medan. Mata kuliah Logika dan Algoritma memiliki 3 bobot SKS, di mana 2 SKS untuk teoritis dan 1 SKS untuk praktikum selama dalam 1 semester. Mata kuliah Logika dan Algoritma bertujuan yaitu berpikir sebelum membuat program, membiasakan mahasiswa memecahkan masalah dan merancang solusi dahulu sebelum menulis kode. Yang berikutnya adalah menguasai flowchart dan pseudocode. Mahasiswa memahami cara mendokumentasi algoritma secara visual dan terstruktur, memahami dasar-dasar tipe data dan struktur kontrol atau seperti kondisional pengulangan, karena ini merupakan komponen utama dalam merancang sebuah algoritma. Yang berikutnya adalah menghasilkan program sederhana. Mahasiswa diharapkan dapat membuat aplikasi atau program kecil berdasarkan algoritma yang telah dirancang dan dituangkan dalam kode. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi S1 Teknik Informatika yang dibebankan pada mata kuliah Logika dan Algoritma. Yang pertama, menunjukkan sikap dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas individu dan kelompok terkait penyusunan algoritma. Memahami konsep dasar logika matematika seperti proporsi, operasi logika, dan tabel kebenaran dalam konteks pemecahan masalah komputasi. Menjelaskan prinsip dasar algoritma, representasinya dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Menjelaskan tipe data, variabel operator, dan struktur kendali dalam perancangan algoritma. Mampu berpikir logis, kritis dan sistematis dalam menganalisis permasalahan komputasi yang sederhana. Mampu mengkomunikasikan solusi algoritmik secara lisan dan tulisan dalam bentuk diagram alir atau pseudocode. Mampu menyusun algoritma pemecahan masalah menggunakan notasi algoritmik dan flowchart secara sistematis. Mampu menerapkan tipe data, struktur kendali, dan ekspresi logika dalam membangun sebuah algoritma. Mampu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan logika dalam algoritma sederhana. Selanjutnya, ada pun yang menjadi capaian mata pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar logika dan algoritma serta pentingnya dalam menyelesaikan persoalan komputasi. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menyusun algoritma menggunakan notasi penulisan algoritma dan flowchart. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menggunakan variabel, tipe data, dan operator dalam menyusun algoritma
untuk memecahkan masalah. Yang berikutnya adalah mahasiswa mampu menerapkan struktur kendali if dalam algoritma untuk menyelesaikan persoalan seleksi. Mahasiswa mampu menggunakan struktur perulangan dalam algoritma secara tepat. Mahasiswa mampu menggunakan array satu dimensi untuk menyimpan dan mengelola data dalam algoritma. Mahasiswa mampu mengimplementasikan algoritma sorting dan searching dalam bentuk pseudocode atau flowchart. Mahasiswa mampu merancang solusi algoritmik dalam bentuk proyek mini berbasis kasus nyata. Mahasiswa mampu menyampaikan hasil solusi algoritmik secara tertulis dan lisan, serta bekerja sama dalam tim. Mahasiswa mampu menunjukkan tanggung jawab dan etika akademik dalam menyelesaikan tugas individu maupun kelompok. Sebagai bahan referensi atau sumber materi diambil dari buku, jurnal, dan ada juga modul sistem pembelajaran mata kuliah logika dan algoritma sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan kreatif mahasiswa dalam proses belajar, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus. Pembelajaran mata kuliah logika dan algoritma dilaksanakan selama 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai 7 menyampaikan materi atau bahan belajar. Pertemuan ke-8 melakukan evaluasi dan ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan 9 sampai 15 itu dilanjutkan dengan penyampaian materi, dan terakhir pertemuan ke-18 adalah evaluasi atau ujian akhir semester. Selanjutnya adalah aspek penilaian, di mana ada 5 aspek penilaian, yaitu kehadiran 10%, etika 10%, tugas 30%, UTS 20%, UAS 30%. Baik, untuk tahap selanjutnya silakan saksikan video pembelajaran yang dilakukan secara daring kepada mahasiswa. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat Pagi, pagi, Pak. Pak. Oke. Selamat pagi, Pak. Oke, gimana kabar kalian di pagi hari ini? Baik, Sehat. Pak. Ya, Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah Baik. baik. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita sesuai dengan kebiasaan kita juga, ya kan? Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik teman-teman, kita hari ini masuk di mata kuliah logika algoritma, khususnya kita masuk di subjudul yaitu adalah struktur kendali ya. Adakah teman-teman yang masih ingat dengan pertemuan kita sebelumnya yang minggu lalu? Ada Pak, Oke, Del. saya Delia. Hmm. Materi minggu lalu mengenai tipe data dan operator, Pak. Tipe data adalah jenis data yang dapat diolah dalam sebuah algoritma dan program. Tipe data seperti integral, float, dan string. Sedangkan operator adalah simbol atau tanda khusus yang digunakan untuk melakukan operasi atau perhitungan pada data. Operator terdiri dari operator aritmatika, operator relasi, dan operator logika. Untuk pada pertemuan kita ini, kita masuk di topik berikutnya, yaitu adalah struktur kendali if. Kita sudah membahas tentang minggu lalu, yaitu tentang operator dan tipe data. Kita lanjutkan dengan menggunakan struktur kendali, khususnya ini menggunakan if. Oke. Ada beberapa capaian pembelajaran yang diharapkan kepada teman-teman. Yang pertama, teman-teman nanti diharapkan mampu
menjelaskan suatu konsep dasar struktur kendali if dalam algoritma. Poin kedua yaitu mampu menuliskan suatu algoritma yang menggunakan struktur kendali if else, dan next if untuk memecahkan suatu masalah sederhana. Baru poin yang ketiga, mahasiswa mampu menggambarkan suatu flowchart dari algoritma yang menggunakan struktur kendali if. Poin yang terakhir yaitu mampu menguji algoritma dengan struktur kendali if menggunakan contoh kasus yang nyata. Nah, di sini ada 3 metode pembelajaran kita, khususnya di struktur kendali if ini. Ada ceramah interaktif atau direction instruction, ada juga nanti praktik langsung, ya, dan ada diskusi kelompok nanti. Referensi ada 3 di sini. Di sini ada dari buku Sutarman yang judulnya Logika dan Algoritma, dan ada yang kedua yaitu Abdul Kadir ya, yang tahun 2010. Lalu ada modul pengantar logika dan algoritma yang pernah saya bagikan sebelumnya. Menurut pendapat teman-teman lah, apa yang dimaksud dengan struktur kendali? Perkenalkan, nama saya Mulia Giawa. Jadi Pak, menurut saya, struktur kendali itu adalah cara untuk mengatur jalannya sebuah perintah yang diprogram, bisa bercabang ataupun diulang. Oke, makasih Mulia atas jawaban. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain yang memberikan pendapatnya tentang struktur kendalinya ini. Silakan. Saya, Pak. Sama saya Nisa Putri Seralia. Kalau menurut saya sih struktur kendali berarti logika if, else, atau perulangan di program supaya program bisa ambil keputusan. Itu sih, Pak. Oke, baik, makasih Mulia Giawa dan Anissa yang telah memberikan pendapatnya tentang struktur kendali if. Di sini menurut pakar ya, atau menurut dari buku yang kita kutip dari Abdul Kadir tadi, ya, apa itu struktur kendali? Ya, dia menjelaskan di sini struktur kendali atau kontrol struktur itu sendiri adalah bagian dari suatu algoritma yang berfungsi untuk menentukan suatu urutan untuk mengeksekusi suatu perintah atau instruksi agar program dapat mengambil suatu keputusan dan melakukan pengulangan sesuai logika yang dirancang. Yang dimana kita tahunya itu adalah logika itu sendiri adalah suatu yang masuk akal, yang bisa dipahami oleh orang. Jadi struktur kendali di sini bisa dipahami dan bisa dimengerti dan bisa juga masuk akal. Jadi jangan nanti struktur kendali ini tidak masuk akal pula proses penyelesaian masalahnya. Itu yang diharapkan di sini adalah struktur kendali itu adalah berfungsi untuk menentukan urutan eksekusi perintah atau instruksi. Nah, di sini ada struktur kendali if. Tadi kan itu adalah struktur kendali secara umumnya. Tapi kalau menggunakan if gimana? Ya kan? Di sini struktur kendali if itu sendiri adalah salah satu bentuk struktur kendali seleksi atau percabangan. Sebenarnya bentuk program itu ada 3 ya. Ya, itu ada sequence, ada seleksi, ada repetition. Nah, di sini kita membahas tentang struktur kendali if. Dalam algoritma atau program yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi. Ya. Jadi di dalam if ini, ya, atau struktur kendali if itu sendiri adalah suatu yang memiliki kondisi ya dalam mengambil suatu keputusan. Di sini ada 2 yang menjadi pemahaman kita di sini ya. Jika kondisi terpenuhi ya atau true, maka instruksinya atau aksinya akan dijalankan. Artinya jika nilainya benar, maka ada proses yang akan dilakukan. Tetapi jika kondisinya tidak terpenuhi, maka aksi bisa diabaikan atau diganti dengan aksi lain, atau juga bisa dikatakan juga berhenti.
Ya, berarti tidak ada lagi kondisi yang akan menjadi suatu pertimbangan ya dari kondisi yang sudah ada. Nah, itu. Tetapi jika kondisi itu terpenuhi, maka bisa dilakukan aksi berikutnya seperti itu. Di sini ada fungsi struktur kendali if. Yang pertama, untuk mengatur alur logika program sesuai syarat tertentu. Nah, jadi yang pertama itu mengatur jalur logika program sesuai syarat tertentu. Yang kedua, membantu program dalam mengambil keputusan secara otomatis. Ya, dengan adanya if ini di dalam sebuah struktur kendali if ini di dalam sebuah program itu membantu dalam mengambil suatu keputusan ya secara otomatis. Jadi tidak perlu lagi kita memikirkan ya dia langsung mengambil oh ini hasilnya seperti itu. Yang berikutnya yaitu atau yang ketiga digunakan dalam pembuatan algoritma untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pilihan suatu kondisi. Itu fungsi yang ketiga. Contohnya, menentukan apakah seorang siswa lulus atau tidak berdasarkan nilai ujian. Ya, jadi kita bisa mencontohkan dalam suatu penilaian ya, apakah mahasiswa tersebut layak lulus atau tidak. Contohnya seperti ini. Jika nilai akhirnya adalah di bawah 50, maka bisa dikatakan adalah tidak lulus. Ya. Tetapi jika nilainya lebih dari 50 ke atasnya, lebih besar dari 50, maka bisa dinyatakan adalah lulus mahasiswa tersebut. Nah, itu adalah contoh atau fungsi dari struktur kendali if ini sendiri. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Di struktur kendali if itu ada 3 jenis if. Ya, yaitu adalah ada if tunggal, if ganda, if jamak atau bertingkat. Atau juga saya sering menyatakan if jamak itu if bersarang ya. Nah, nanti saya akan coba bahas satu persatu apa itu if tunggal, apa if ganda, dan apa itu if jamak itu sendiri. Oke, jadi kita masuk pada if tunggal yang pertama. Nah, apa itu if tunggal? Yaitu memeriksa satu kondisi. Jika benar, aksi dijalankan. Jika salah, tidak ada aksi. Artinya kalau tunggal namanya tunggal sendiri. Ya kan? Tidak ada lagi yang namanya perbandingannya, hanya satu kondisi, tidak ada pilihan lain. Ya, jika benar, aksinya dijalankan. Kalau tidak, berarti berhenti. Nah, bagaimana format penulisan if tunggal itu sendiri? Yaitu seperti ini. If, kondisi, then, aksi, and if. Atau bisa dikatakan seperti ini. Jika kondisinya, maka aksi. And if. Selesai. Kondisinya itu hanya satu. Ya. Lalu ada aksinya. Siap itu selesai. Tidak ada lagi kondisi yang lain. Kita lanjut di bagian jenis yang kedua, yaitu if ganda. Ya. Apa itu if ganda? Yaitu memeriksa satu kondisi. Jika benar, jalankan aksi satu. Artinya, kondisinya itu lebih dari satu. Ya. Kondisinya lebih dari satu. Nah, jika salah, maka ada aksi kedua. Atau kita masuk di kondisi yang kedua. Nah, itu. Jadi format penulisannya bagaimana? Yaitu if kondisi dan aksi satu. Nah, kondisi pertama apa tadi? Aksinya seperti apa? Kalau tidak ada, berarti masuk di kondisi yang berikutnya. Kita masuk di kondisi berikutnya. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau sudah selesai, maka end if lah. Berarti tidak ada lagi pilihan yang lain.
Nah, itu. Nah, itu tadi bentuk umumnya ya, atau format penulisan dari menggunakan if ganda itu sendiri. Ya. Nah, di sini saya membuat satu studi kasus. Ya. Nah, sebelum itu saya mohon coba dulu kalian bentuk 3 kelompok saja. Kebetulan kita juga tidak terlalu banyak di kelas ini ya. Jadi silakan pilih temannya satu kelompok bagi 3 ya. Jadi saya berikan dulu waktu kepada teman-teman untuk menentukan kelompoknya siapa saja. Silakan kelompok 1. Baik, Silakan. saya Cindy Anjani Siregar dari kelompok 1. Kami berpendapat untuk mencegah kecelakaan, sistem harus mengecek apakah kecepatan kendaraan melebihi batas yang ditetapkan. Jika ya, maka akan muncul peringatan kurangi kecepatan. Jika tidak, kendaraan dianggap aman. If kecepatan lebih besar dari batas kecepatan, then tulis kurangi kecepatan. Else, tulis kecepatan aman and if. Oke. Menurut kami, sistem bisa lebih aman jika ada tingkat peringatan. Jadi, jika kecepatan melebihi 100 km per jam, statusnya bahaya tinggi. Jika kecepatan antara 80 sampai 100 km per jam, statusnya bahaya sedang. Dan kalau kurang dari 80 km per jam, statusnya aman. Ini bisa dikontrol dengan if bertingkat. If kecepatan lebih dari 100 km per jam, maka dia berstatus bahaya tinggi. Jika dia kecepatannya 80 sampai 100 km per jam, maka bahayanya sedang. Baik, saya Taufik Ali Pak dari kelompok 3. Menurut analisa kami, sistem monitoring juga bisa cek apakah kondisi cuaca buruk. Jika kecepatan melebihi batas dan cuaca hujan, maka potensi kecelakaan lebih besar. Jadi, if logikanya memeriksa 2 kondisi sekaligus, Pak. If kecepatan lebih dari batas kecepatan, and cuaca hujan. Kemudian, dan tulis bahaya ekstra. Kecepatan berlebihan di saat hujan. Else, tulis kondisi normal. Jadi kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada pertemuan ini yaitu dengan memahami struktur kendali if, mahasiswa diharapkan mampu membuat algoritma yang tepat untuk masalah yang membutuhkan percabangan atau pengambilan keputusan sebagai dasar untuk coding di berbagai bahasa pemrograman. Inilah yang menjadi kesimpulan sehingga demikianlah perkenalan diri saya dan deskripsi dari mata kuliah yang saya bawakan, logika dan algoritma. Begitu juga dengan video pembelajaran yang telah ditayangkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.